Hey, selamat pagi semua. Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah kepada yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, kita bahas satu hal tentang elektronik renminbi. Sejak tahun 2013 kita melihat data dari IMF yang kemudian disitasi atau diambil data tersebut oleh Bank Federal Reserve-nya Amerika yang melihat bahwa cadangan devisa Cina dalam mata uang dolar mengalami penurunan yang stagnan. Penurunannya itu stabil, turun terus dengan rate yang stabil. Tidak tahu kenapa ketika kemudian ya kita nggak bicara prejudis yang negatif, tapi ketika kemudian ekonomi lagi terlanda yang namanya pandemi corona, Cina kemudian melempar yang namanya renminbi mereka. Dengan begitu maka nanti ketika tahun 2025 diharapkan cadangan dolar yang ada di rekening bank sentral Cina itu akan mengalami penurunan yang sangat-sangat rendah. Jadi artinya mungkin sangat-sangat minimal gitu. Dan ini menakutkan bagi Amerika sebenarnya. Di tengah Amerika lagi terseok-seok dengan pandemi mereka, kemudian Cina mulai menyiapkan diri untuk maju ke pertempuran berikutnya dalam perang dagang. Nah, bagaimana kemudian Cina harus berekspansi? Yang pertama mereka lakukan adalah menguasai yang namanya retail market yang ada, terutama retail market brand-brand asing, khususnya brand Amerika, agar terlihat brand Amerika itu menggunakan mata uang renminbi elektronik renminbi mereka. Ketika misalnya gerai chain coffee shop Amerika yang ada di Cina, mereka akan di-encourage untuk menggunakan renminbi. Ketika misalnya food chain fast food Amerika yang masuk ke Cina menggunakan renminbi. Begitu seterusnya yang terjadi. Apapun brand atau merek yang berbau-bau Amerika itu dalam tanda kutip seolah-olah dipaksa untuk menggunakan renminbi. Dengan begitu maka transaksi renminbi secara akumulatif akan semakin besar dan diharapkan sampai tahun 2025 transaksi itu sudah bisa menutupi rendahnya balance of payment mereka dalam mata uang dolar. Efeknya kepada negara Asia apa? Negara Asia khususnya Indonesia, efek yang paling dasar adalah kita sudah menggunakan salah satu cadangan devisa yaitu yuan atau renminbi. Maka ketika elektronik renminbi itu ada, kita juga akan mengalami dampak yang cukup kalau saya bilang sih lebih enak bagi kita. Kenapa? Karena transaksi Indonesia ke Cina itu besar, ekspor maupun impor. Import dari produk-produk yang dipakai oleh end user kita di Indonesia itu besar. Dan hal itu memudahkan bagi importir sebenarnya menggunakan renminbi dan juga bagi eksportir kita. Dan negara-negara lain selain Amerika bisa juga menggunakan negara-negara semisal di daerah Indochina. Itu mungkin juga akan ter-encourage untuk menggunakan renminbi. Kita saksikan aja nanti gimana pertempurannya. Tapi yang jelas balance of payment-nya China mengalami stagnasi yang turun terus dalam mata uang US dollar.